Yes, Match game penentu. betul sekali. Game ketiga, match ketiga antara GFM Adi dan EVOS Icon tentunya masih di NMA season yang ketiga bersama dengan Thalia dan juga Kyo. Yes, tentu saja. Ini kita sudah melihat di area kesel saya. Mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya sementara itu dari Ando. Ternyata sabernya di mid nggak tuh? Bahkan tadi aku sempat ngelihat dari jauh headnya udah mencoba lari-lari mau ejector tapi seperti yang nggak dapat momentumnya dan Saber yang berada di mid. Saber support nih Tal. Yap, saber support. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah ada yang menggunakan saber support juga. Oh ya, Iya, tapi memang kalau kita bisa bilang cukup worth karena kalau nggak salah kemarin justru dia yang MVP. Tapi wow. kalau kita lihat dari Ravici di area bottom lane lawan Glue, Khalid lawan Glue di early memang Khalid Tapi nanti di late gamenya bakal direpotin banget sama glue-nya ketika ada peperangan apalagi. Tapi kita lihat dari sisi bawah kali ini dari orange buff milik kesel saya udah mulai diganggu-ganggu oleh teman-teman dari EVOS Icon. Udah ada Bajan, kita tahu kalau Jawhead itu nggak ngerusuh itu bukan Jawhead. Iya, udah pasti. Di early nge-invade buff, sementara itu sudah ada lari Ipin yang mengetahui keberadaan dari Bajan, ejectornya di pop up, berhasil mendapatkan satu buah roh kursa. Sementara itu di area bottom lane one head, 1v1 situation head to head antara Glue bersama dengan Khalid di pop up Mountain Choker, membuka vision bagi teman-teman EVOS. Alright, ini masih dua game kita lalui ya. Geek Fam sama EVOS ini mainnya bener-bener lambat gitu maksudnya temponya. Memang temponya slow. Karena game penentu. Iya, Ini game penentu gitu. Antara Geek yang berhasil memenangkan dengan 2-1 atau EVOS sama-sama merupakan nyawa terakhir dari kedua tim. apalagi ada Saber ya, sabar dan bersyukur ya. Betul. Oke, tapi ternyata Langsung. sudah ada first blood, berhasil didapatkan, Parsianya tumbang, tapi ternyata Turtle kali ini berhasil diamankan oleh Harley bersama dengan Orbitan Sword yang dipop up oleh seorang Saber, masih bisa bertahan, dan dari EVOS masih lengkap banget membernya 5 orang, belum ada yang tumbang sejauh ini. Lengkap ya benar sih. Seperti Arashi masih lengkap dan kita lihat juga dari EVOS Icon sepertinya mencoba masih melakukan objektif-objektif terlebih dahulu. Belum mau terlalu offside juga tapi ada final blow dikeluarkan ke arah seorang Pendragon kali ini. Mencoba untuk dipulangkan tapi tidak ternyata apalagi ada Mountain Shocker dikeluarkan memberikan vision tentunya kepada lawan-lawannya Geek Fam ID. Oh my Dylan harus kembali lagi ke belakang mengukur waktu dari seorang Sunshin yang pop up Mountain Shocker. Sementara itu Ravici coba untuk meng-cutting minion, tapi sudah ada Iris juga membuat dari Ravici mencoba untuk melakukan ganking ke arah seorang Blue di area bottom lane. Yes, luar biasa sekali pergerakan di area bawah tapi dari seorang Parsianya Feather Ice Strike yang begitu on point ke arah Ando. Kali ini Ando yang bukan sendal harus hilang. Oke, tapi dari EVOS Iris kali ini berhasil mendapatkan grab buff di area bottom lane. Betul sekali. Kalian kenapa sih pengen ketawa-tawa terus sih? Oke sama aku ketawa mulu. Happy ya hidupnya. Tuh marah-marah habis Oke, tuh. tapi di area atas kita melihat dari Pendragon berusaha untuk nge-clear minion aja. Coba untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Masih bisa bertahan, masih dari kedua tim bermain pasif. Lebih hati-hati lagi mengingat ini adalah nyawa terakhir. Betul. Nyawa terakhir, nyawa pamungkas, hidup dan mati tergantung di game yang ketiga ini. Dan masih selalu dengan permainan cukup sabar dari kedua tim. Mereka nggak mau terlalu gegabah. Sampai menit keempat ini poinnya masih satu sama. Mereka mencari objektifnya terlebih dahulu. Masih mencoba untuk sabar. Karena kesabaran adalah kunci. Tapi sementara itu dari Bajannya Mas bisa flicker ke area belakang sambil ejector yang tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Yes, kali ini sudah ada Orbitan Swarp yang dipop up oleh Ando. Pukul mundur ke area belakang, Turtle-nya mencoba untuk di start dari Geek Fam. Apakah akan ada terjadi kontes atau bakal ada free aja? Karena Pendragon sudah mengetahui keberadaannya dari lari Pin yang mengusir pergerakan dari Pendragon yang nungguin aja, dan Turtle berhasil diamankan oleh Harley dengan cukup baik tanpa ada terjadi kontes. Oke, ini early yang cukup baik untuk Geek Fam ya. Mereka walaupun nggak menang dari segi network, tapi mereka benar-benar objektifnya untuk seorang Harley. Ini bagus sekali, dia punya turtle, dia punya buff yang nggak diganggu dan bahkan jauh headnya sepertinya nggak kurang agresif sih sebenarnya.
Ya tapi ternyata Waduh. di sisi lain Harley-nya harus tumbang. Kali ini sudah ada Bajan dengan ejectornya. Melemparkan Kufra, lari mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada bouncing ball. Sementara itu Pendragon di area depan mencoba untuk saling memukul-mukul. Sudah ada Feather Rack di pop up dari Varsha hanya untuk mengganggu pergerakan dari EVOS Icon. Itu Federal Second ntar kalau misalnya sampai late game tuh sakitnya minta ampun ya. Jadi hati-hati juga untuk dari EVOS Icon kalau misalnya nggak mau terlalu gegabah bisa bahaya. Dan kita lihat tadi dari Ipin yang mencoba untuk mengusir dari Iris, Ando dan juga Bajan. Karena tadi Orange Buff itu sangat-sangat penting, tapi ada ejector karena seorang Kufra aja nggak bisa kemana-mana. 3 orang harus bisa mendapatkan Kufra. Yap. Sementara itu di area mid lane mencoba untuk memberikan pressure tambahan. Sudah ada Jauhead yang berusaha untuk nge-flanking, membackdoor keberadaan seorang Varsha. Tapi diketahui dan dari bottom lane kalau kita lihat coba untuk menunggu aja Pendragon di sisi atas. Juga nampaknya akan terjadi gengkah sebentar lagi atau dari kesel saya memilih untuk pukul mundur. Bertemu dengan Jauhead langsung aja kabur dari kesel saya. Cepet banget fast hang. Asli, kalau aku itu udah panik, jawet lagi, pasti auto maju sendiri. Tapi tadi sebenarnya kenapa Harley mau mundur tapi ada Deadly Magic dikeluarkan ke arah seorang Popheus di arah sana, tapi masih mau lanjut dari Adam yang bukan Badukun, bahkan masih masuk area dari turretnya, didapatkan 1 poin kill, tapi dia juga harus dibayar dengan nyawanya. Yes, sebentar lagi kalau kita lihat dari Bajan mencoba untuk diberikan pressure oleh lari Ipin. Masih coba untuk memantau aja dari kedua sisi, tapi di sisi mid lane lihat BDT-nya harus kabur dari gempuran seorang Ravisi. Itu dia Feather Ice Strike yang terpop up, bahkan Jauhead nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menjadi robot gedek dan bisa mendapatkan area atas untuk Geek Fam ID. Ini benar-benar permainan yang baik sekali, mereka mendapatkan point kill, mereka mendapatkan turtle kali ini dan juga tadi dapat outer turret, tapi ada yang sebuah mountain shocker mencoba untuk mendapatkan dari turtle-nya, tapi masih ada retribution. Ya sementara itu dari kedua tim masih melakukan setup ulang, ditambah lagi Yitsun Shin lihat mencoba untuk mengambil dari orange buff yang dimiliki oleh Geek Fam dan berhasil bahkan bersama dengan Rock Ursa semua jungle dari Geek Fam dirontokin oleh Iris. Alright, Iris bermainnya juga sangat objektif, tahu timing juga, walaupun dia sebagai jungler nggak selalu berada di mid, tapi sekalian rotasi dia benar-benar mencoba mengambil objektif, tapi ejector ke area depan sana, ke arah seorang glue-nya dari Bajan kali ini belum bisa mendapatkan siapa-siapa, masih menunggu pergerakan dari seorang Iris yang berada di area bawah sana. Ya sementara itu masih mencoba untuk mendapatkan Little Wanderer dari Iris, masih berhasil. Sudah ada Support Force ke area depan Bajan. Belum ada ejector yang di pop up, tapi sementara itu Pendragon dikejar dengan split yang dimiliki oleh Glue, masih terlalu sustain, bahkan maju banget bisa untuk menahan damage, tapi di sisi lain sudah ada Feather Strike dan langsung aja dipulangkan ternyata seorang Varsha yang harus terpunish. Itu benar-benar di cancel sangat baik sekali. Feather Strike baru 1 sentuhan keluar langsung ada Jauhead ya yang muncul dengan flicker tadi. Kalau kita lihat Scarlet Maut dari kesel saya aja, Harley Scarlet Maut bener-bener, tapi tinggal sekali hit nggak ada yang mau nyerang, bahkan malah ada Deadly Magic dikeluarkan ke orang ke Jauheadnya. Apakah selamat? Masih bisa selamat dari Bajan. What a play banget yang dilakukan oleh EVOS Icon. Ya sementara itu langsung aja dari Iris bergerak ke area bottom lane, menunggu di area Turtle Pit sambil untuk mencoba nge-clear laning phase di bawah terlebih dahulu. Iya, masih dengan tempo yang cukup lambat, walaupun udah masuk ke menit 8.40 ini mereka masih mencoba untuk sabar karena 1 kali terpick off itu harganya mahal banget. Tadi kalau kita lihat kesel saya debut kok tadi terpick off tinggal sekali hit, wah itu gila sih, mahal banget harganya, apalagi turtle yang ketiga sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Betul sekali, dan ini dia turtle sudah hadir. Apakah dari Geek berhasil mengamankan atau justru EVOS yang mendapatkan, tapi ternyata sudah ada Tyrant Rage ke arah depan, Popheus yang harus tumbang. Wow, ini menyisakan 4 pemain dari EVOS Icon dan dari Geek Fam tidak mau terlalu overcommit juga. Masih mencoba untuk memantau aja, apalagi sudah adanya Lord yang pertama di Land of Down. Oke, udah berevolusi dari turtle menjadi Lord. Area 51 benar-benar area terlarang di sini, dan kita lihat Feather Ice Strike di pop up oleh Geek Fam makin cepat aja untuk mendapatkan Lord yang pertama, sedangkan dari EVOS Icon sudah melakukan setup ke arah ambush dan diam-diam Iris dia tahu mungkin untuk masalah uangnya mereka lebih diuntungkan, apalagi ditambah dengan turret yang diamankan oleh Iris di area atas sana. What a play banget dari marksman kita ini.
Yes, tapi di sisi lain, sekarang Lord sudah bergerak di top lane. Coba untuk dikawal oleh Glue nampaknya. Sudah ada ejector hanya untuk memperlambat pergerakan dari seorang Geek Fam. Alright, apakah Geek Fam bisa memenangkan game kita yang ketiga ini dengan adanya bantuan dari Lord atau malahan EVOS Icon yang bisa mendefense? Tapi kalau kita lihat dengan adanya Parsha, ini bakal menjadi momentum baik sekali dengan Feather Ice Strike-nya. Dia bisa menghajar high ground milik EVOS Icon. Dan dari Lord-nya coba untuk masuk, Deadly Magic dikeluarkan ke arah seorang Kufranya, Jawhead-nya, tapi Jawhead-nya nggak bisa kemana-mana. Tapi lihat atas sana Mountain Shocker sudah di pop up, membuat vision ke arah lawan-lawan Geek Fam ID. Apakah dari EVOS masih bisa menahankan dari high ground defense-nya karena sudah ada Federal Strike yang di pop up. Ravici mencoba untuk quicksand guard untuk mengisi kembali darahnya, sayang sekali. Ini betul di area top harus terontokkan, tapi lihat Popheusnya kuat banget menjadi frontliner dari EVOS Icon, bahkan masih mencoba untuk dikejar aja oleh Glue, nggak bisa, masih terlalu sustain lini terdepan dari EVOS Icon. EVOS Icon berhasil untuk membaying time bagus banget. Padahal dia punya Parsha ya dari Geek Fam. Padahal dia punya high ground attack yang baik dari Parsha. Tapi ketika Feather Ice Strike bisa dihindari. Dan ini membuat EVOS Icon punya celah untuk mendefense. Bahkan ini lebih tertarat atas sana oke lah hilang. Tapi di area tengah, di area bawah mereka masih bisa melakukan pertahanan. Betul sekali, dan ini merupakan dari kedua tim setup ulang ya. Dimana juga mereka tidak mau terlalu overcommit atau overextend dari minor mistake, apalagi posisinya kali ini masih sama dari segi network. Betul sekali Talia. Dan kalau kita lihat ya, mereka masih coba untuk sabar lagi dan lagi melakukan setup, karena kalau nanti kecolongan lagi Lordnya sama Geek Fam, EVOS cukup berat. Mereka harus menghadapi Parsha, mereka harus menghadapi Harley yang kita tahu instant kill. Kita tahu juga ada seorang Kufra yang bisa dengan bisa masuk dengan bond simbolnya, atau mungkin dengan Tyrant Race atau Tyrant Defense-nya. Itu benar-benar ngerepotin banget ketika udah berada di garis depan. Oke, kita lihat kali ini sudah ada lari Ipin yang nge-charge aja untuk ngecek di area bus. Bali bermain pasif dari Geek maupun dari EVOS, tapi sudah ada Mountain Shocker mengetahui keberadaan dari Geek. EVOS Icon, apakah kali ini mereka akan memaksakan ada yang terjadi ward atau menunggu aja, karena sebentar lagi, kurang lebih semenit lagi akan ada yang Lord yang udah enhance kali ini. Yes, Lord yang enhance ini udah menjadi bonus yang luar biasa di Land of Dawn kalau misalnya teman-teman Geek Fam atau teman-teman EVOS Icon bisa mendapatkan. Tapi kalau kita lihat Ando masih bisa mundur dari kejaran dari seorang Kufra. Dan ini benar-benar mereka rapi banget, nggak mau gegabah. Yang muncul di map kalau kita perhatiin ya, cuma Benedetta dan juga Khalid di situ, dan membiarkan offlaner mereka ini saling berhadapan. Tapi Iris kemungkinan akan datang dengan final blow-nya kali ini. Omid Dylan mencoba untuk mengejar seorang Ravici, diam-diam dari Iris ya. Kali ini mencoba untuk mengejar dengan Trashless. Dylan udah Skaratul Maut kejadian. Hyvernai masih bisa menyelamatkan dirinya dari keter pick off. Tapi Feather Ice Strike kalau seorang Ravici masih ada Radiant Transform yang belum dikeluarkan oleh seorang Ravicinya. Yes, masih berusaha untuk ditahan aja. Sementara itu kurang dari 11 detik lagi. 987. Bang, sebentar lagi sudah ada Lord yang akan hadir di Land of Dawn. Masih mencoba tahan dari kedua tim, dan ini dia Lord udah enhance kali ini. Alright, tadi kita lihat Unstoppable Force, ejector juga ke area depan sana. Glue yang menjadi target dari Bajan belum bisa ditumbangkan karena masih terlalu tanky juga. Kita lihat Glue-nya ya, tadi darah itu benar-benar HP yang sangat-sangat tebal. Athena Shield diamankan oleh seorang Yi Xuanxin. Ini benar-benar respect banget ke arah FRZ dan juga kesel saya. Tapi Ravici dengan baiknya backdoor ke arah turretnya membuat tim dari Geek Fam kehilangan sebuah turret di atas sana. Yap, ini dia Bajan sudah mempop up dari segi ejector. Coba Glue untuk di zoning out, sudah ada Tyrant Revenge bersama dengan Federal Pentagon yang sekarang berhasil untuk ditumbangkan oleh Glue di area depan. Kehilangan satu frontliner dari EVOS Icon, ini membuka kesempatan untuk Geek Fam mendapatkan Lord kali ini. Alright, Lord yang kedua, Lordnya sudah enhance tentunya, udah bisa di pop up oleh teman-teman dari Geek Fam. Pada ejector kali ini belum bisa mendapatkan Ipin di area depan, dan Bajan yang terus berusaha untuk mengganggu pergerakan dari kesel saya, nggak bisa ngapa-ngapain, malahan udah Skaratul Maut, bahkan Immortal yang harus pecah dan nggak bisa selamat di tangan seorang Kufra Ipin.
Yes, dan kali ini Lord jatuh ke tangan Geek Fam langsung menyerang ke area top lane yang sudah tidak ada lagi pertahanan dari inhibitor yang dimiliki oleh EVOS Icon. Alright. Oke, nunggu dari EVOS sendiri tidak mau untuk melakukan Elvar Extend. Lebih hati-hati lagi di mana juga dari Geek langsung menyerang ke area mid lane-nya. Ya, dia melakukan seperti itu sampai Fedor Ice Strike dipop kali oleh seorang Parsianya. Mencoba untuk mendapatkan 2 bahkan 3 orang di area depan sana, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke area depan. Teman-teman dari EVOS Icon langsung aja mencoba clearing di area bawah dan di area mid ya. Minion yang juga mulai masuk kali ini dan baru memfokuskan ke arah Lordnya, tapi teman-teman dari Geek Fam langsung aja mencoba untuk masuk ke arah depan sana. Deadly Magic dikeluarkan oleh seorang Harley, bahkan Khalidnya nggak bisa kemana-mana. Yisun Shin pun harus tumbang. Asap of Force tidak menjamin kalau bisa di stop pergerakan dari seorang Jawhead. Yes, kali ini turret base terbuka lebar dari EVOS Icon tapi masih bisa ditahan. Bahkan kali ini Waduh. Harley yang harus tumbang. Kesel saya, masih ada 42 detik lagi untuk dia kembali bersama teman-temannya di sisi lain. Pendragon ya sebagai lini terdepan mencoba untuk menggempur kembali pergerakan dari Geek. Mengejar ke arah 4 orang. Lihat barriernya hampir setengah darah dari seorang Fovius itu sendiri. Betul sembarang betul, tapi 4 orang memang di daerah midnya udah skratul maut. Teman-teman dari EVOS Icon benar-benar men-set up penyerangan yang luar biasa. Bahkan mereka masih bisa melakukan defense kehilangan 1 turret aja ketika Lordnya hadir. Geek Fam, what happened ayak naon? Tiap kali ini dari kedua tim harus melakukan setup lagi dan lagi, atau bahkan mereka harus menunggu untuk Lord yang ketiga. Sementara itu Arifin sudah membuka bus, hampir saja Tyrant Rage-nya terkena tapi sayang sekali miss karena Bajan sudah mem-pop up dari ejectornya. Raging Sandstorm dikeluarkan tadi untuk mengusir mundur teman-teman dari Geek Fam ID, tapi sementara itu Kufranya udah skratul maut pun simul tadi dikeluarkan. Dan kalau kita lihat Deadly Magic yang benar-benar deadly ke arah Jawhead bisa ditumbangkan Bajannya. 1 untuk 1, 1 tank untuk 1 tank, dan Ando kali ini sendirian di area depan. Nevernight nggak bisa diselamatkan lagi, bahkan double kill. Oh my Dylan. Yes, berhasil dikantongi kali ini mengincar ke arah seorang Ravici. 3 orang mengincar Ravici, apakah masih bisa selamat? Yes, masih bisa untuk mengalarikan diri ke arah belakang. Sementara itu Pendragon mencoba untuk mempertahankan mid lane yang hanya 1 hit lagi dan berhasil. Akhirnya diterobos aja oleh seorang Harley. Apalagi kesel saya udah respawn ya, udah hidup kembali dari 40 detik, yang cukup menyiksa bagi Geek Fam ID. Mereka nggak punya jungler dan ketika dia datang langsung objektif di area mid bisa diamankan. Yes, kali ini Super Minion harus masuk ke area dual lane yang dimiliki oleh EVOS Icon. Sebentar lagi, kurang dari semenit, akan ada Lord yang ketiga. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kesel saya. Immortal bos. Waduh. Menit 17. Kalau kita die itu benar-benar sampai 50 detik. Capek nunggunya. Bahkan itu bisa jadi kerugian untuk tim kita yang kita tinggalkan. So, dengan adanya Immortal, ini setidaknya kita masih punya 2 nyawa. Betul sekali, dan kali ini sudah ada Mountain Shocker yang di-pop up oleh Yisun Shin, memberikan vision terhadap EVOS Icon di mana posisi keberadaan dari Geek Fam ID. Sementara itu masih menunggu aja karena sebentar lagi, kurang dari 20 detik lagi akan ada Lord yang ketiga. Ini kalau Geek berhasil mendapatkan Lord, udah pasti bakal straight push and ke arah base dari EVOS Icon. Tapi kalau EVOS Icon yang justru mendapatkan Lord, ini bakal menjadi epic comeback yang luar biasa. Wow, menarik banget apakah akan terjadi epic comeback, karena dari EVOS Icon sendiri udah mendekat-dekat ke area 51 di sana. Masih coba-coba untuk menjaga posisi. Apalagi dari Khalid, dari sisi ambush di area mid, tiba-tiba bisa datang nge-register storm. Ini bakal bahaya banget untuk Geek Fam karena itu bakal jadi surprise attack. Yes, dan ini dia Lord sudah mulai di-poke aja, di-start aja oleh Geek, dan Mountain Shocker memberitahu keberadaan dari teman-teman EVOS Icon. Lord udah dimulai, tapi ini udah ada terjadi peperangan. Ravici menjadi lini terdepannya, belum ada yang tumbang. Sejauh ini masih bisa untuk di-reset kembali Lordnya, tapi lihat oh my Dylan cukup sekarang untuk dikejar. Masih ada Immortal, tapi dia harus pukul menuju ke area belakang. Tapi di sisi lain, lihat dulunya masih mencoba untuk menahan menjadi lini terdepan 1 lawan 3. Masih bisa selamat ke area belakang bahkan. Masih bisa mundur dari tim EVOS Icon, masih lengkap, dan juga Geek Fam juga masih lengkap. Mereka bermain benar-benar safe banget. Dia tahu keindahan dari Lord yang ketiga seperti apa. Mereka nggak mau satu pun terpick off, dan itu sangat-sangat berhasil. Ice Queen Wen diamankan oleh Adam. Immortal juga untuk seorang Parsia. Ini membuat tim dari Geek Fam bakal lebih sustain lagi. Mereka benar-benar nggak bakal mudah untuk di
pick off satu persatu. Yes, dan kali ini kita lihat Lordnya lagi dan lagi kembali untuk di start lagi. Sementara itu lihat dari Ravici, darahnya cukup full. Yang saya ke arah depan sudah ada Deadly Magic. Apakah akan selamat? Tapi masih terlalu susah dari seorang Ravici dengan quicksandnya. Mengincar ke arah seorang Crystal saya dan langsung aja dari Pendragon justru mengincar ke arah seorang Oh My Dylan. Dan ternyata Parsha yang harus tumbang bersama dengan Johes. 1 tukar 1, masih pertarungan yang cukup adil dari kedua sisi. Iya, 1 untuk 1, tapi sebenarnya nggak untuk baik bagi Geek Fam karena mereka kehilangan Parsha, mereka kehilangan high ground attack, high ground defense-nya. Tapi dari EVOS mereka kehilangan tank, but it's okay. Yes, masih bisa untuk bertahan. Sementara itu dari Pendragon masih cukup tebal darahnya di area depan. Lordnya kembali untuk di start lagi. Apakah akan adanya terjadi reset Lord untuk yang ketiga kalinya atau justru kali ini berhasil diamankan? Alright, kalau misalnya ini, triple swipe diarahkan sangat baik ke sana, masih ada sebuah tension, tapi nggak bisa menyelamatkan dari trace yang dikeluarkan oleh seorang Sisir. Masih sampai di situ aja. Iris masih mau lebih, masih mengejar Kufra, tapi Kufra masih bisa mundur dengan flicker yang sangat baik, tapi sendirian, benar-benar sendirian dari glue-nya. Dia tanky, dia sangat tanky, gak bisa ditumbangkan oleh 3 orang dari EVOS Icon. Yes, kali ini dari Iris pun mengincar ke arah seorang Glue, bertemu dengan Pendragon mencoba untuk memberikan penetrasi damage, tapi masih terlalu tebal. Glue yang memang merupakan tanker dari Geek masih bisa bertahan dan recall kembali. Kesel saya 30 detik kurang akan join bersama teman-temannya, begitu pula dengan Ando. Ini sih kalau kita lihat Harley-nya nggak boleh ke pick off. Kalau mau dari Ipin dia coba, memang baik penyerangan yang dilakukan, tapi di area belakang dengan adanya Pendragon, dengan adanya Ravici, ini membuat pergerakan dari Debut seakan-akan mendapatkan kesulitan yang cukup besar. Yes, dan dimana juga kalau kita lihat ini sudah memasuki late game ya, 21 menit dari kedua tim benar-benar bermain lebih hati-hati lagi. Betul. Kalau kita lihat dari Iris masih mencoba untuk sabar-sabar. Dari EVOS nih, bener-bener ya, yang aku perhatiin, dia itu counter attack-nya bagus banget tau. Dia bener-bener ketika diserang, dia tahu kapan harus untuk setup counter attack-nya. Dan itu berhasil, dan itu membuat Lord yang ketiga ini cukup sulit untuk diambil sama kedua tim. Betul, itu kenapa dari tadi berkali-kali Lord udah di start tapi ujung-ujung ke reset lagi karena team fight yang terjadi warnya itu bukan main sih. Betul. Dari kedua tim, dan sudah ada Radiant Armor yang langsung diamankan oleh Bajan. Sementara itu lagi dan lagi Mountain Shocker memberitahu EVOS akan di mana posisi dari Geek Fam. Yes. Geek Fam kali ini bahu-membahu 4 orang di area atas. Kali ini bersama dengan EVOS Icon mencoba untuk mengejar Sabernya, tapi Saber masih bisa selamat kali ini dengan mundur ke belakang. Tapi final blow masuk ke arah badan dari seorang Ando, tapi diam-diam Ipin dan juga Glue-nya ngejar seorang Iris yang udah cukup sekarat di area setengah di situ, tapi Harley-nya masih belum masuk ke area depan sana. Immortalnya harus pecah. Bahkan 4 orang dari EVOS Icon masih bisa selamat, tapi tidak dengan juggler mereka. Yap, kali ini menyisakan 2 orang, ada Glue dan juga ada Oh My Dylan mencoba untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pukul mundur ke arah belakang dan ini dia bahkan Lord sampai sejauh ini belum berhasil untuk diamankan dari kedua tim. Oh my god, ini sangat berhati-hati dari Geek dan juga EVOS, tidak mau adanya terjadi minor mistake. Iya, 14 berbanding 12 dengan network 71.000 berbanding 68.000. Ini udah tinggal beli item-item aja, udah tinggal tuker-tuker item, udah masuk ke arah late game. Yishun-Shin harusnya lebih bersinar lagi. Aku mau lihat Iris, dimana sebagai marksman yang bisa men-secure arah late game, lebih beraksi lagi, tapi ternyata dia harus tumbang di peperangan barusan. Bahkan kesel saya juga menjadi taruhannya, harus hilang juga di lane of down tadi. Kesel saya, apakah kali ini akan lebih bermain hati-hati lagi karena kalau kita lihat dia menjadi inceran utama ya. Yep. Dan harus lebih bermain hati-hati lagi untuk positioningnya karena kalau dia terpick off, Geek Fam kehilangan jungler. Kalau aku perhatiin tuh udah 3 kali ya, kalau nggak salah 3 kali berturut-turut pas war kesel saya ini terpick off. Dan ini harusnya jadi pelajaran mahal untuk GFM ID. Mereka harus coba men-secure seorang Harley-nya, coba untuk dijaga terlebih dahulu. Kalau mau lakukan inisiasi, perhatikan arah belakang. Karena memang tadi udah aku bilang juga, ada Ando, ada Pendragon, ada Ravici yang bisa masuk kapan aja. Bahkan Bajan dengan performanya bisa masuk ke area depan. Tapi kita lihat Federal Strike dikeluarkan. Bahkan Poveusnya yang terculik kali ini di area bawah membuat satu member dari EVOS Icon harus tumbang.
Yap, dan ini dia Bajan. Sudah mendapatkan Cyclone Eye ke area belakang. Lordnya sejauh ini belum tersentuh, masih mencoba untuk debate aja oleh Geek Fam. Akankah kali ini mereka berhasil mengamankan atau justru bakal hanya untuk di reset kembali Lordnya, karena sejauh ini sudah datang satu orang dari Bajan mencoba untuk menjektor ke arah satu pemain dari Geek Fam. Dan Unstoppable Force kalah kesel saya, lagi-lagi kesel saya berhasil untuk dikunci. Masih bisa bertahan di arah belakang, Immortalnya pecah dan mencoba untuk diincar dan FRZ mempop up Ferrese, tapi sayang sekali tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Dua pemain dari Geek harus tumbang kali ini bersama dengan Tyrant Rage yang dimiliki oleh Kufra. Immortalnya pecah dari Bajan, berusaha untuk bertahan dengan dejektornya, tapi apakah bisa mencoba untuk buying time? Tapi cukup sekarang, the mega kill kali ini berhasil didapatkan oleh Benedetta. Bahkan Lordnya udah mulai dipok oleh teman-teman dari EVOS Icon, walaupun nggak bisa dapet. Tapi lihat final blow ke arah depan, Andonya udah sekeratul maut, nggak bisa kemana-mana lagi. Dari Andonya masih coba untuk melawan, masih coba bandel, tapi ternyata mega kill. What a play dari teman-teman Geek Fam ID. Nggak mau sampai di situ aja, revisinya masih coba untuk dikejar terus-terusan dengan grab split kali ini. Tyrant Rage, Silent Revenge dikeluarkan juga. Mountain Shocker bahkan bisa mendapatkan satu orang, walaupun ada backup dari Mountain Shocker yang dikeluarkan oleh seorang Iris, tapi nggak bisa menyelamatkan satu orang dari EVOS Icon. Wow, memasuki menit ke-26 event dari kesel saya bersama dengan FRZ sudah mengganti item mereka dengan adanya Blood Wings. Gila sih, item termahal sama Mobile Legend ya. Wow, ini memang ngedrag late game banget dari EVOS maupun dari Geek. Bahkan sejauh ini Lord masih belum berhasil diamankan dari kedua tim. Tuh, masuk ke menit 26, Iris kali ini masih belum cukup bersinar dengan Yishun Shin-nya. Masih belum coba untuk melakukan poin-poin kill yang bertambah. Walaupun dia seharusnya udah punya damage yang tebel ya, tapi aku rasa dari Gfam sepertinya udah memiliki item yang benar-benar dengan defense dari serangan Iris. Iya, ini dari teman-teman Geek Fam maupun EVOS udah late game gini network nggak terlalu berarti karena udah pasti item sama semua, udah full, tinggal bagaimana mereka ganti-ganti aja. Bener banget, ada Electro Final Blow karena di area Lord, di area 51 Feather Ice Strike di pop up juga mencoba untuk mendapatkan Harley yang nggak bisa selamat, bahkan Lordnya udah tinggal sedikit lagi darahnya. Benedetta juga harus tershutdown. Dua orang member dari Geek Fam ID harus hilang, bahkan Immortalnya harus pecah juga dari Kufra. Double kill untuk EVOS Icon. Iya, dan ejector kalau seorang Glue masih berusaha untuk bertahan dengan split-splitnya, mencari lifesteal demi lifesteal, tapi sudah bertemu dengan EVOS Iris. Kali ini grab ke arah seorang Pendragon, masih berusaha untuk men-sustain di area depan. Apakah selamat? Sudah ada Pendragon tapi yang Unstoppable Force langsung ditabrakkan aja ke arah seorang Parsia dan langsung tumbang di tangan Johet. 4 member dari GFM ID, walaupun dia mendapatkan Lord, bahkan wipe out. Everybody's dead from GFM ID. EVOS Icon masih bisa bertahan dari gempuran serangan yang dimiliki oleh GFM, walaupun mereka dapat Lord, tapi mereka membernya harus dimusnahkan. Kalau kita lihat EVOS Icon masih bisa melakukan defense lagi ke arah Lordnya, walaupun mereka udah gak punya inhibitor turret, mereka gak punya apa-apa lagi, tapi mereka punya daya juang, mereka punya daya fight yang tinggi, bahkan bisa mendapatkan 5 orang sekaligus di peperangan barusan. Yes, dan ini yang ditakuti itu kenapa berkali-kali Lord sudah di start tapi di reset aja karena mendapatkan Lord langsung mendapatkan wipe out dari EVOS Icon. Ini bukanlah pertukaran yang baik dan ini adalah replaynya. Ketika memang dari Geek Fam berfokus untuk mendapatkan objektif di area Lord, mereka berhasil mendapatkannya, tapi sayang sekali warnya terbagi dua di mana Parsianya tumbang terkena Unstoppable Force yang dimiliki oleh Johat, dan ini dia akhirnya wipe out berhasil dapatkan oleh EVOS Icon. Iya, ini benar-benar war yang sangat akhirnya ada war yang sangat-sangat intens yang dilakukan oleh kedua tim, bahkan bisa mendapatkan 5 poin kill sekaligus untuk EVOS Icon. Dan di sini momentum EVOS Icon tadi didapatkan ketika semuanya terwipe out. Teman-teman dari EVOS Icon langsung mengarahkan dirinya ke arah mid semua dan mendapatkan inhibitor turret di area tengah. Yes, dan ini dia kita kembali lagi dari kedua tim masih mencoba untuk melakukan setup, dan kali ini tidak adanya Lord. Ini bagaimana mereka bermain mekanik aja, siapa yang membuka war duluan, siapa yang tumbang duluan, atau mungkin siapa yang menculik duluan. Aku rasa nih ya, dengan 115 detik lagi menunggu Lord yang keempat, mereka akan lebih bermain lebih santai, mereka akan bermain lebih hati-hati lagi. Immortal mereka belum pada punya, Immortal mereka habis pecah semua. Dan ini adalah momentum mereka coba untuk setup. Apalagi kita tahu permainan Geek Fam dan juga permainan EVOS Icon ini menghindari peperangan yang berlebihan. Mereka bermain selalu lebih safe, bermain lebih coba untuk kalau bisa culik, kalau nggak bisa culik ya udah kita sabar-sabar dulu aja. Betul sekali, dan ini dia kita lihat dari kedua tim
Masih mencoba untuk men-scouting satu sama lain. Coba untuk menahan aja sambil dari kesal saya. Coba untuk nge-clean dari segi jungle. Karena walaupun demikian mereka masih membutuhkan item untuk mengganti-ganti ya. Yoi, ngomong-ngomong item, ini dia itemnya dari Sun Sin. Dia udah punya DHS, dia udah punya BOD, dia punya Endless Battle, punya Athena, dia punya Immortality juga. Dari Harley-nya, dia sebenarnya udah punya Blood Wings, dia udah punya Winter, dia punya Holy Crystal, dia punya Feather of Heaven, dia punya Calamity. Ini benar-benar udah sakit banget untuk jungler ya. Tapi tergantung nanti kalau kita lihat dari Deadly Magic yang dikeluarkan oleh seorang Harley yang bersama dengan Feather Ice Strike, mencoba untuk mendapatkan Pendragon ya bisa di mana-mana lagi. Di shutdown sudah mencoba untuk mengejar dari teman-teman Evil Icon. Flickernya kali ini belum ada ejector ke arah depan. FS19 bisa selamat kali ini, tapi enggak dengan sabernya Thalia. Yes, tidak dengan Saber kali ini. Lihat, Parseanya cukup sekarat, masih mempunyai Immortal, masih bisa bertahan. Kali ini mencoba untuk menggempur pertahanan dari Revolt Icon. Sudah ranking size ke arah depan, seorang Ravisi langsung terkena damage dari 4 orang bakal pada Restrik dari seorang Parsha. Berhasil menumbangkan ke arah seorang Khalid, 1 tumbang, 3 tumbang, bahkan sekali ini bakal ada terjadi wipe out dari Revolt Icon. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan lini terdepannya, dan ini dia base terbuka lebar untuk Geek Fam ID. What a play, wipe out, dibalas wipe out dan dibalas dengan kemenangan yang luar biasa sekali dari Geek Fam ID. Mereka bermain sabar, walaupun tertekan mereka mencoba untuk reset ulang kembali lagi, dan akhirnya kesabaran akan membuahkan hasil. Yes, dan ini dia 2-1 kemenangan yang berhasil dikantongi oleh Geek Fam.